Firman Tuhan mengatakan bahwa pada saat kita ada di dalam hadirat Tuhan, segala sesuatu mungkin terjadi. When we are in the presence of the Lord, anything can happen. Kesembuhan bisa terjadi, kelepasan bisa terjadi, breakthrough bisa terjadi. When we are in the presence of the Lord, there is a healing power, there is a broken chains, and there is a restoration and breakthrough can happen. Mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini. Let's prepare our heart this morning. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh, dari tempat Anda masing-masing, from your seat, oh, start praising the Lord. Haleluya, kami rindu Tuhan. We are longing of your presence, Lord Jesus. Kami rindu hadirat-Mu, Bapa. Oh, haleluya. Thank you, Jesus. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Saya tahu Anda tahu lagu ini. Mari kita nyanyikan sekali lagi bersama-sama. Yuk. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Katakan satu hal yang, apa itu saudaraku? Dengan segenap, yes, di hadirat-Mu. Satu hal, dengan segenap hati,
Sama-sama kita berdiri, saudaraku, katakan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu lebih dalam, lebih dalam. Sekali lagi gereja Tuhan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Gimana? Yes. Lebih dalam. Ku one more time, lebih dalam. Dengar doa kami Tuhan, ini kerinduan kami Bapa. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Bapak, pagi hari ini biar setiap kami yang ada di tempat ini, yang di rumah mengikuti secara online, biar kembali kami mengalami kasih-Mu Tuhan. Let this morning, Lord Jesus, that we are experience your love, Lord Jesus. Your love that beyond our understanding. Biar kami mengalami kasih-Mu Tuhan yang gak bisa kami pahami Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. We believe, Lord, that you are here in the middle of us. Dan Tuhan sendiri yang mengurapi gereja, Tuhan mengurapi setiap kami yang ambil bagian di dalam pelayanan pagi hari ini. Lord, we believe that you are in the middle of us, that you are alone, that give a fresh anointing to your church, to everyone that take part on this service this morning. Ada roh puji-pujian, ada roh penyembahan. There's a spirit of praise, a spirit of worship in you, Lord Jesus. Dan kami siap memuji Engkau Tuhan. We are ready to praise your name. Di dalam nama Yesus, in Jesus mighty name. PPC sama-sama katakan. Sama-sama katakan. Giving you all. Yeah. Haleluya. Selamat pagi Philadelphia Presenter. How are you all? Siapa yang bersuka cita pagi hari ini? Haleluya. Sebelum kita memulai pujian penyembahan kita mau baca firman Tuhan dari Yesaya 43 ayatnya yang ke-18 dan 19. Yang siap baca firman Tuhan pagi hari ini katakan amin. Kita baca sama-sama ya. We're gonna read it in Indonesian and then we're gonna read it in English. Everyone say amen. Alright. 1, 2, 3. Firman-Nya. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Let's read it in English. 1, 2, 3 and go. But forget all that. It is nothing compared to what I'm going to do. For I am about to do something new. See, I have already begun. Do you not see it? I will make a pathway through wilderness. I will create rivers in the dry. Siapa yang percaya di tahun 2025 ini Tuhan akan membukakan jalan-jalan baru? Siapa yang percaya pagi hari Tuhan akan membuka pintu-pintu yang tertutup? Ada amin saudara? Hallelujah, breakthrough in 2025. Thank you Jesus. Hallelujah. Come on. We praise you
freedom that you gave. For the freedom is our life. Our life is free indeed. By the By the beautiful blood. beautiful blood of Christ. So now we come to you and we worship you, Jesus. Now we worship Come on. you. All things possible. Amen. Victorious. Come on, church. All our voices sing. All creation's free. Adoration for the King who reigns in glory. Behold the one who's making all things new. What a man we need. Just because I'm free and we are all we need. So now our light will shine for all to see. Pemusik memuji Tuhan. Haleluya. You make all things new, Lord. We worship you forever, Jesus. Thank you, Lord. Yeah. Thank you, Lord. Come on, church. Sing the song again with us together. Let's go. Voices sing, all creation sing, their adoration for the King who reigns in glory. Behold the one who's making all things new. For we have been redeemed, yes, we have been set free, and you are all we need. So now Come on. our shout our voices sing, all creation sing, their adoration for the King who reigns in glory. For the one who's making all things new. And we have been redeemed, yes, we have been set free, and you are all we need. So now our light will shine for all to see. Oh, So now our light will shine for all to see. come on. So now our light will shine for all to see. Hallelujah. You're amazing, Lord. Thank you, God. Hey. Hallelujah, hallelujah. God is good. And all the time. God is good. Haleluya. Siapa yang di tahun 2025 ini siap terbang tinggi bersama Tuhan? Yang siap ambaikan tangannya. Setelah itu lembangkan tangannya ke kanan dan ke kiri. Coba tangannya ke kiri, tangan kanan kiri Anda coba begini yuk. Oke, siap terbang di tahun 2025 bersama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Walaupun ada badai, walaupun ada masalah, itu nggak akan bisa menghalangi kita untuk mengikut Yesus. Amin, saudara. Haleluya. Come on, guys. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Woo. Hey, hey, hey. Sekali lagi. Yeah. Hey, hey, hey. Hey, jemaat Tuhan, ikutin yuk. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan.
berjalan bersama. Yuk coba tangannya, yuk kita buka semuanya. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Tuhan, Sebab firman-Mu Amen. teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan, come on. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman. Bukan aman Ku kan aman bersama-Mu. dalam-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan semuanya katakan. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, saudara. Lord, you are amazing God. Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Kami sangat bersyukur punya Tuhan yang besar. Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa. Kami percaya Tuhan di dalam Kau Yesus. Let's prepare our heart deeper to worship God more and more again. Kita percaya bahwa Tuhan yang dari dahulu tidak pernah gagal, tidak akan pernah gagal sampai sekarang. Amin. Oh, hallelujah. Let's sing it together. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born in His Spirit, washed in His blood. And what He did for me on Calvary is more than enough. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. All is at rest. I know the author of tomorrow is order my steps. So this is my story, and this is my song. I'm praising my risen King and Savior all the day long. Let's stand on our feet. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail.
You're the Jesus. one never fail. Jesus. Let's sing it together. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard. Let's say it one more time. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. I trust in God, My Savior, one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior. Thank you, Jesus. We worship you. Angkat suaramu saudara, sembah Yesus. We trust in you, Lord. We trust in you, Jesus. That's why I hear, that's why we all here to worship you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We trust in you, Lord. Kami percaya pada Engkau, Tuhan. Dalam mengikut Yesus, kami percaya segalanya, Tuhan. Kami gak perlu khawatir apa yang di depan kami, sebab Engkau yang memimpin jalan kami, Tuhan. Engkau yang memimpin hidup kami, Tuhan. Badai cobaan, Tuhan, permasalahan apapun juga, Tuhan, kami gak worry, Tuhan. Kami gak khawatir, Yesus. Thank you, God. Terima kasih, Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini aja. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang. Katakan Yesus makin amin. bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk
mengenang kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari nyanyikan lagu ini dari awal, katakan. Semua karena anugerahmu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena rohmu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang. Katakan Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenang kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kesukaan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku jadi hamba yang berkenan selalu, Mengikut Yesus. mengikut Yesus, itulah kesukaan hidupku. Ku lepas semua aku untuk mengenang kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, Itulah kekuatan hidupku. ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Biar pagi ini Tuhan, setiap kami continue untuk mengambil keputusan mengikut Yesus. Let this morning, Lord Jesus, we continue to make the decision to follow you, Jesus. No turning back, just follow you continuously. Let's take a quiet moment this morning. Mari kita ambil waktu tenang. Just close your eyes and feel the Holy Spirit. Mari kita tundukkan kepala, pejamkan mata, dan rasakan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan kami berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Lord, thank you for
the opportunity that we can be together with all the believers this morning. Tuhan bicara buat setiap pribadi dengan kebutuhannya masing-masing. Pasti Tuhan bicara. I believe that you, God, will speak to every one of us according to our needs. You answer their prayers according to your time. Kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. We are ready to receive your words. Biar setiap Anda buka hati, open your hearts, and izinkan Roh Kudus bekerja bebas di tempat ini. And let the Holy Spirit work freely in your life. Di dalam nama Yesus, in Jesus mighty name, sama-sama kita katakan, Amen, Amen, Amen. Haleluya, silakan duduk semuanya. Anda yang di rumah, good morning. Anda yang di tempat ini, good morning. Bersyukur sekali kita bisa berkumpul bersama-sama. We are so grateful that we can be together this morning. And I would like to call all middle schoolers. All middle schoolers, you go with Kokonik on the back. All middle schoolers, second floor and first floor, you go with Kokonik. If you need a translation, you make sure you approach the usher. If you need translation, again, yes, all middle schoolers, you may go with Kokonik. Selamat pagi Philadelphia Praise Center. Gimana sih suaranya? Good morning everyone. Hari ini menjadi spesial karena Eagles akan melawan Rams, ya. Yes. Anda nggak tahu, nggak apa-apa, nggak penting juga sih. Anyway, let's open our bulletin this morning. Mari buka bulletin kita. Besok di tempat ini di Pack Center kita akan ada MLK Service Day. Dimulai dari jam 9.30 sampai jam 12 siang. Kita akan ada panel discussion. Dan juga kita akan ada sama-sama packing untuk prison kit. Jadi kita akan mengirimkan untuk barang-barang untuk mereka yang ada di penjara. So, kalau besok Anda libur kerja, ayo yang muda, yang dewasa semuanya, let's be united, be together. Kita akan sama-sama dengan gereja-gereja Mennonite di Philadelphia. Kita akan kerjasama, kita akan bikin prison kit. Hopefully kita bisa ngirim 500 paket untuk mereka yang ada di penjara. Siap saudaraku? Yes. Dan juga setelah kebaktian ini seperti biasa, let's hang out di Pax Cafe. Dan jangan lupa setelah Pax Cafe Anda mampir ke sampingnya di garasi. By the way, kita dapat sumbangan yogurt. Yogurtnya ada 30 box kali tuh Pak. Jadi kalau nggak habis, sayang dibuangin. So pulang dari tempat ini, mampir di Pax Cafe as usual, pay as you wish, dan juga ambil yogurt yang ada di garasi. Nah, kalau Anda lihat pagi hari ini, banyak wajah-wajah baru yang pelayanan. Kasih tepuk tangan saudaraku, yes. Just be ready, Anda harus siap. Bulan Februari nanti kita akan celebrate 20 tahun Philadelphia Praise Center. By God's grace. Semua karena kemurahan Tuhan. And we're gonna celebrate our 20th anniversary in a special way. Yaitu apa? 20 tahun PPC. Kita akan undang Anda semuanya. Untuk apa? Untuk ambil bagian di dalam pelayanan. Ya. Nanti bulan Februari kita akan bicara untung pentingnya setiap Anda gak bisa cuman duduk doang jadi jemaat. Kalau Anda udah 5 tahun di PPC, 10 tahun di PPC cuman jadi jemaat doang, it's time to change. Udah waktunya untuk kita berubah. Oke, by the way, itu untuk nanti bulan Februari. We still in the theme of unchanging God. Kita masih di dalam tema kita, Tuhan yang tidak berubah. Let's silent our cell phone. Mari kita silent cell phone kita. In the next 30-40 minutes kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita sambut PPC sama-sama Pastor Bastian Yosin. Yes. Check 1, 2. Ya, ini enak, lebih greget. Nah, silakan Pak. Thank you Pastor Aldo. Shalom. Apa kabar? Saya kedinginan. Ya. Saudara, kembali kepada tema yang luar biasa di bulan Januari. Unchanging God.
tema ini saya pahami menurut sudut pandang seorang misionaris. Ya. Saya mengaku diri sebagai seorang misionaris. Karena saya siap diutus Tuhan kemana saja. Ya. Tinggal ke Afrika yang belum. Ya. Ke Korea sudah beberapa kali. Ke Jepang 1 kali. Hanya untuk bertemu dengan teman-teman di sana. Satu jaringan misi internasional dan misi untuk Indonesia. Dan sampai hari ini saya percaya yang tidak berubah dari rancangan Tuhan adalah misi. Gereja dan misi tak dapat dilepaskan. Gereja ada karena misi. Gereja ada untuk misi. Amin. Siap diutus jemaat? Ya. Saya mengambil tema yang saya bahasakan di dalam Malaiki pasal 3 ayat 6. Ani Yehova lo saniti. Aku Tuhan tidak berubah. Apa itu? Aku Tuhan tidak berubah. Saya tuliskan beberapa hal, ya. Allah itu konsisten. Allah itu konsisten. Yang tidak konsisten itu kita. Amin. Setuju? Wah, parah. Nah, apa itu konsistensi Tuhan? Allah tidak pernah berubah memberikan kepastian kepada umat percaya bahwa firman-Nya, yaitu janjinya, akan selalu ditepati dan rencananya selalu digenapi. Amin. Mengulang apa yang kemarin ayat sudah disampaikan oleh rekan hamba Tuhan dari Menonet. Ya. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Kata kamu ini bukan kalian. Kata kamu ini person. Person. Jadi Tuhan punya rencana satu di antara kita semua. Dan rancangannya adalah indah. Anda siap menerima rancangan Tuhan? Yang siap angkat tangan? Yang siap angkat tangan, Tuhan punya rencana yang indah untuk hidup Anda. Katakan amin. Saudara, demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera. Kata damai sejahtera dalam bahasa aslinya itu shalom, prosper, bahkan prosperity, damai sejahtera, kelimpahan dalam kehidupan ini. Luar biasa, kelimpahan apa? Kelimpahan damai sejahtera. Saudara, diteruskan lagi, prosperity, ya, sejahtera itu prosperity, dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya tidak melihat wajah-wajah yang lonjong di sini, betul? Ini wajah-wajah yang penuh harapan, katakan amin. Ya, tidak ada wajah yang rasanya itu pucat pasi begitu ya, tapi semuanya wajah-wajah yang segar. Semuanya tertawa untuk Tuhan, haleluya. Nah, yang kedua, Allah mengatur sejarah. Konsisten. Sejarah siapa? Sejarah Anda. Sejarah kita sekalian. Kata yang dipakai itu history. History itu apa? Story of him. Gitu. His story. Sejarahnya siapa? Sejarahnya dia. Di mana? Di dalam hidup saya. Di dalam hidup Anda. Sejarah Yesus di dalam hidup pribadi kita sekalian. Luar biasa. Itu dahsyat. Kalau Yesus di dalam kehidupan kita berjalan bersama dengan Yesus. Sejarah kita beda. Amin. Sejarah kita hebat. Sejarah kita luar biasa. Tidak pernah gagal. Pemerintahan, dia terlibat. Segala peristiwa di dunia, dia terlibat. Termasuk gereja. Sejarah gereja PPC. Amin. Anda melihat perjalanannya? Anda melihat historinya di gereja ini? Ya. Coba.
Rasakan itu. Betapa dahsyatnya Tuhan. Betapa hebatnya Tuhan. Ya. Betapa luar biasanya. Saya menikmati itu. Saya menikmati. Nah, terus apa itu? Sejarah. Termasuk gereja. Sesuai dengan rencananya. Pastor Aldo, Jacob, dan teman-teman. Tuhan punya rencana untuk gereja ini. Amin. Tangkap itu. Tangkap itu. Ya. Walaupun Anda punya rencana. Tapi rencana dia lebih dahsyat. Amin. Rencana dia lebih besar dari rencana kita. Daniel pasal 2 ayat 21. Dia mengubah saat kairos dan waktu kronos. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Luar biasa. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Nah, saya akan menampilkan beberapa tokoh dalam renungan saya pada pagi hari ini. Tokoh pertama yang saya tampilkan adalah Daud. Saya kagum dengan orang ini, saya senang dengan orang ini. Saya merasa bahwa dialah idola bagi banyak tokoh dalam pelayanan, dalam kehidupan rohani, dalam kehidupan apapun dalam kehidupan kita. Mazmur 139 ayat 7 sampai dengan 10. Seperti yang kemarin juga disampaikan. Saya ingin mengulang ini untuk suatu gambaran yang diterangkan oleh Daud kepada kita tentang satu hal yang penting. Hadiratnya. Hadiratnya. His presence. Hadiratnya. Betapa pentingnya bagi orang ini. Saya juga merasakan itu. Bahwa tanpa hadirat Tuhan, kita ini apa? Kita bukan apa-apa. Kita bukan siapa-siapa. Kata firman Tuhan dalam Mazmur 139 ayat 7, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kata Daud, kemana aku dapat lari dari hadiratmu? Saudara, ayat ini membuka cakrawala saya. Artinya bahwa kemanapun kita ada, hadirat Tuhan ada. Cuma kita aja yang buta. Kita aja yang tidak merasakan itu. Betapa konyolnya hidup kita ini. Hadiratnya bersama dengan kita, tetapi kita tidak merasakan sesuatu. Artinya bahwa sensor spiritualitas kita kendor sama sekali. Tidak sensitif. Kalau kita terus merasakan hadiratnya seperti Daud merasakan. Betapa dahsyatnya. Apapun yang terjadi dengan kehidupan kita. Sesuatu yang Tuhan atur, Tuhan rancang, Tuhan perbuat, Tuhan jaga, Tuhan lindungi dalam kehidupan kita. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Catat ini, garis bawah ini. Ada tangan Tuhan. Siapa yang melihat tangan Tuhan? Siapa yang merasakan tangan Tuhan? Seringkali kita menyanyi itu, kita minta dibimbing, kita minta dituntun. Tetapi kita tidak pernah merasakan, tidak pernah melihat. Tangan Tuhan sedang memegang tangan kita. Tangan Tuhan sedang memapah kita. Tangan Tuhan sedang menuntun kita. Wow, betapa dahsyatnya. Kalau hidup kita dipegang oleh tangan kanan Tuhan, siapa dapat melawan kita? Iblis pun tidak mampu merebut Anda dari genggaman tangan Tuhan. Maut pun tidak mampu merebut Anda dari genggaman tangan Tuhan. Anda terlindung. Saudara, mari kita merasakan hadiratnya. Di tempat ini Tuhan hadir, amin. Di ruangan ini Tuhan hadir. Tuhan hadir dalam hidup saya, dalam hidup Anda, pribadi-pribadi. Hadirat Tuhan
dalam perspektif orang Ibrani, ya karena penulis ini kan orang Ibrani, adalah pengalaman yang mendalam, yang mencakup keintiman, kekudusan, perlindungan, dan berkat. Siapa Daud? Siapa Daud? Daud anak paling kecil dari 7 bersaudara. Ya, anak Isai. Siapa dia? Tapi kenapa dia istimewa? Kenapa seorang gembala kampung, gembala desa, gembala domba dari milik orang tuanya yang tidak begitu banyak, tiba-tiba diangkat menjadi seorang pemimpin besar. Dan bahkan Allah sendiri membuat perjanjian yang istimewa dengan Daud bahwa keturunanmu adalah raja-raja di dunia ini. Itu perjanjian Tuhan dengan Daud. Apa yang menyebabkannya? Hatinya. Di mana dia ada, dia merasakan hatinya. Tuhan, aku tahu engkau ada di sini. Ya. Mazmur 139 ini, kalau saya teliti dari teks dan perikop-perikop yang ada, ini Mazmur sabat. Jadi ketika Daud itu melakukan sabat pribadinya, di ruangan sabatnya, di istananya, atau di padang belantara, di padang gurun, betapa intimnya Daud dengan Tuhan. Betapa dekatnya Daud dengan Tuhan. Itu artinya bahwa Daud ingin menyatakan kepada kita sekalian, dimanapun Anda berada, Anda bisa intim dengan Tuhan. Ya. Anda bisa dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Sehingga bagi orang percaya, ini berarti kita harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Merasakan hadirnya Tuhan dalam kehidupan kita. Melalui doa-doa kita, melalui meditasi kita, melalui perenungan-perenungan kita, melalui penyembahan kita, melalui puji-pujian kita. Rasakan itu bahwa hadiratnya dahsyat dalam kehidupan kita. Suatu hari, saya pulang dari Amerika, tiba-tiba di hati saya ada suara begini. Besok itu temanmu. Wow, kenapa? Itu sudah malam. Saya bilang sama istri saya, ganti pakaian, kita besuk seseorang. Malam itu saya besuk orang ini. Dia kaget melihat saya. Loh Pak Isin, ada apa? Oh tidak ada apa-apa, saya mau berdoa dengan kamu, saya bilang begitu. Loh Bapak tahu masalah saya? Tidak tahu. Gitu. Gitu. Ternyata dia punya masalah berat. Apa masalahmu? Saya mau keluar dari gereja ini. Kenapa? Tidak tahan saya. Wow, kenapa? Tidak tahan saya Pak. Oke, saya datang untuk berdoa bagi kamu. Masalahnya bukan soal kamu tidak tahan. Masalahnya kamu tidak kuat. Kamu tidak punya kekuatan. Sehingga kamu merasa rapuh. Ayo kita berdoa. Dia berlutut. Aneh ini. Pendeta Menonet, saya doakan berlutut. Biasanya kan orang-orang Pantai Kosta begitu itu. Ya. Ini pendeta Menonet berlutut di depan saya. Doakan saya Pak. Saya doa, saya minta hikmat Roh Kudus turun atas dia. Kapan kamu keluar? 3 hari lagi saya akan keluar Pak. Coba. Wah gawat ini. Tuhan beri kekuatan kepada anak muda ini. Ya selesai saya pulang. Besok paginya dia telepon saya. Pak Yusin bisa mampir lagi tidak ke rumah. Kenapa? Saya butuh doa Pak. Ini berarti hari kedua. Tinggal hari yang terakhir ketiga. Hari yang kedua kami berdoa lagi. Saya doakan minta hikmat. Supaya Roh Kudus turun ke atas kamu dan roh hikmat ada pada kamu. Hari ketiga dia telepon saya tidak jadi keluar. Kenapa? Ada roh Tuhan yang hadir. Dia merasakan hadirat Tuhan. Nah sejak itu dia mulai intens berdoa. Konsisten berdoa. Dan dia berjanji 1 tahun ini
saya akan berdoa 1000 jam. Terus setelah lama lakukan itu, dia bilang, Pak Yusin, sakit-sakit saya kok sembuh ya? Loh kenapa kamu? Dulu saya kena ambeien. Wah berat Pak. Makanya tuh kalau diajak makan suike yang pedas-pedas itu, saya enggak tahan. Padahal suike kan enak. Ya. Enggak tahan. Ya. Karena pedas. Sekarang sembuh. Hadirat Tuhan menyembuhkan luka-luka batin kamu. Amin. Hadirat Tuhan memulihkan kesehatan kita. Dijamah oleh Tuhan yang hadir, tidak ada yang mustahil apapun terjadi, termasuk sakit penyakit. Hadirat Tuhan juga menolong the problem of economy, your economy, betul? Serius ini. Ya. Bagi Tuhan itu membalik berkat itu, berkata jadilah jadi. Ya tapi ya jangan ngelindur begitu loh, ya toh, ya. Ya harus bekerja, ya, sebagaimana biasanya begitu. Tapi berkat Tuhan itu bisa terjadi dengan cara apapun yang Tuhan kehendaki. Ya. Jadi wajah Tuhan kita ketemu, kita berdoa, menghidupi kekudusan, harus hidup kudus, saudara-saudara sekalian. Saya ini orang kudus, ya toh? Tapi saya juga berdosa begitu, ya toh? Tapi saya minta dikuduskan supaya hidup saya kudus. Ya. Terus apalagi dikatakan di sini? Hidup dalam hadirat Tuhan menuntut menghormati Tuhan. Doa Bapa kami yang setiap minggu didoakan di sini, Bapa kami di surga, diapakan? Dikuduskanlah namamu. Tuhan sudah kudus kok dikuduskan? Bukan. Kita harus datang dengan kekudusannya di dalam diri kita. Dikuduskanlah namamu, itu di sini. Kan begitu. Kita harus kudus bertemu dengan Dia. Mengandalkan Tuhan. Pengharapan yang kuat terhadap Tuhan. Hadirat Tuhan sebagai tanda dan penyertaannya yang tidak pernah berakhir bagi kita. Hadiratnya itu ada. Ketika Anda berbuat dosa, jangan lupa ada hadirat Tuhan. Amin. Anda menghina Tuhan ketika Anda melakukan dosa, ternyata hadirat Tuhan di depan Anda. Hadirat Tuhan di samping Anda. Sementara kita melakukan dosa. Omong kosong ini. Ini kekristenan apa kan begitu. Ya. Apa Tuhan takut dengan dosa? Tidak. Tuhan melihat ketika kamu jatuh dalam dosa. Tuhan ada di sana ketika kamu berbuat sesuatu yang Tuhan tidak suka. Lawang Anda berpikir aja Tuhan tahu kok. Ya. Kita butuh hadiratnya. Jadi Daud mengajar kepada kita tentang hadiratnya. Amin. Ya. Setiap hari kita harus merasakan Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Tuhan hadir dalam kehidupan kita yang membuat kita strong in spirit. Nah, tokoh kedua, ini tokoh sejarah. Jadi ini Tuhan yang mengatur sejarah Daud, Tuhan yang menulis sejarah di dalam Alkitab, tapi sekarang Tuhan juga menulis sejarah bagi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Saya beri nama namanya John Wesley. Ada hubungannya dengan gereja ini. Ya, ada hubungannya dengan gereja. Ya, John Wesley. Ya. John Wesley lahir tahun 1703 di Inggris. Ayahnya namanya Samuel Wesley, seorang pendeta Anglikan. Dan ibunya Susanna Wesley. Saudara tahu berapa John Wesley bersaudara? 19 bersaudara. Ya. John nomor 15. Ada lagi adiknya yang nomor 18, Charles Wesley. Itu seorang pendeta tapi juga seorang komposer, seorang pencipta lagu. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi dengan John Wesley. Saudara, dia sekolah teologi dan jadi pendeta di Anglikan. Tanggal 24 Mei 1738, Wesley menghadiri sebuah pertemuan di Aldersgate Street. Kalau zaman peristiwa Pentakosta itu Azusa Street kayak begitu ya toh. Tapi ini Aldersgate Street, di mana seorang membaca pengantar Luther untuk surat Roma. Nanti Anda akan tahu apa yang Luther sampaikan atau pembawa acara itu menyatakan
surat Roma, tulisan Luther. Pengalaman untuk pertama kalinya ia merasakan pada waktu persekutuan doa di situ, merasakan kepastian bahwa Kristus telah menyelamatkan dirinya secara pribadi. Dia sudah jadi pendeta, tapi tidak yakin akan keselamatan. Ini kan aneh. Nah, pada waktu persekutuan itulah dia yakin bahwa saya sudah diselamatkan. Halo, siapa di sini yang sudah yakin diselamatkan? Angkat tanganmu. Yang tidak angkat tangan tidak yakin. Gitu. Kita harus yakin. Pastor John Wesley merasakan, baru ketika mendengar surat Roma dibaca, yakin bahwa dia diselamatkan oleh Yesus. Nah, hasilnya adalah dia mengalami transformasi spirit, membawa perubahan besar dalam pemahaman Wesley tentang kasih karunia, grace, iman, faith pribadi dari dalam Kristus, serta Alkitab sebagai firman Tuhan. Nah, John Wesley hidup sampai dengan tahun 1791. Dia pendiri gerakan Metodis, ya, dan fokus kepada kebangunan rohani, pemuritan, dan pelayanan kepada kaum miskin. Sepanjang pelayanannya, dia sudah memuridkan puluhan ribu dan memimpin persekutuan-persekutuan. Dia membuat kelompok-kelompok kecil, 12 orang, 3 orang, 5 orang, kelompok-kelompok kecil. Dia khotbah keliling dengan naik kuda. Dihitung dalam catatan sejarah, dia sudah berkhotbah 40.000 kali. Berarti satu hari bisa khotbah 3 kali. Ya. Satu hari bisa khotbah 3 kali, 4 kali, berapapun. Tapi terhitung adalah sampai 40.000 kali. Nah, ini ada satu gambar menarik ya. Saya akan membacakan. Kalau saya tulis terlalu panjang, saya gambar dengan imajinasi saya. Martin Luther ini orang yang berpengaruh besar dalam hidupnya. Walaupun selisihnya 200 tahun dengan dia. Artinya bahwa reformasi yang dibawa oleh Luther dalam sejarah gereja itu rancangan Tuhan. Ya, itu rancangan Tuhan. Karena akhirnya harus berlanjut kepada pewarisnya yang berikutnya, walaupun dengan inovasi-inovasi, dengan pembaruan-pembaruan, dengan interpretasi yang lebih dalam lagi. Ya. Nah, hasil reformasi dari Luther adalah ada 3 poin penting ya, yang dipakai oleh banyak orang percaya. Sola gratia, hanya oleh anugerah, ya, hanya oleh anugerah. Sola fide, hanya oleh iman. Sola scriptura, hanya firman Tuhan atau Alkitab. 3 poin ini penting dalam hidup kekristenan dalam zaman Luther. Ya. Sola gratia, ya, sola fide, sola scriptura. Hanya oleh anugerah, oleh iman, dan oleh firman Tuhan. Lahirlah gereja Lutheran. Ya. Tapi kenapa Lutheran kok bisa menurun? Nah, ketika John Wesley mendengar 3 poin inilah, dia merasakan sesuatu yang mempengaruhi kehidupannya. Membuat transformasi spirit dalam kehidupannya. Ya. Sehingga kalau Martin Luther mengalami reformasi dari gereja Katolik Ortodok yang lama dulu. Ya. Nah, kalau John Wesley mengalami transformasi spiritual. Sola gratia, sola fide, sola scriptura mentransformasi kehidupannya. Ya. Mentransformasi kehidupannya. Nah, ketika dia menerima itu, maka hasilnya adalah ditambah 1 poin oleh John Wesley. Sola gratia dipakai, sola fide tetap menjadi miliknya, sola scriptura sama, ya. Ditambah 1 poin apa? Sola spiritu dei, hanya oleh Roh Kudus juga. Ya. Sejak penciptaan, firman dan roh itu
bekerja seiring. Ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Roh Allah apa? Melayang-layang. Kenapa roh Allah melayang-layang? Karena roh Allah itu seperti angin. Ya. Kita tidak melihat angin di sini. Kita tidak melihat kayak apa roh. Tapi roh Allah sedang melayang-layang pada pagi hari ini di ruangan ini. Amin. Menyentuh Anda, menjamah Anda. Memberi urapan kepada Anda. Ya. Berbicara kepada Anda, kepada kita sekalian. Ditambahkan oleh John Wesley. Nah, sebelum lahir gereja Metodis, John Wesley itu datang ke Jerman. Ya, tempatnya di mana Martin Luther juga ada di sana. Di sana dia ketemu dengan satu komunitas Moravian. Komunitas ini, saudara-saudara sekalian, komunitas yang solid, komunitas Kristen yang strong, yang kuat begitu rupa. Kuat. Persaudaraannya sangat kuat. Doanya kuat. Suatu hari saya tergabung dalam tim misi di sinode saya. Saya punya tim lagi kecil-kecil. Pergi ke Sumatera Selatan. Ke suku di sana namanya suku Pasemah. Ternyata historisnya suku ini sudah didoakan oleh kelompok Moravian ini selama 100 tahun. Wah, 100 tahun. Jadi Indonesia ini bisa jadi begini, karena ada banyak orang-orang di Eropa dulu, kelompok-kelompok yang kuat ini sudah berdoa untuk Indonesia. Nah, ketika dia bertemu dengan kelompok Moravian, apa yang dipelajari? Komunitas Injili. Wah, solid Injili. Kenapa? Karena komunitas ini punya disiplin rohani yang kuat. Disiplin rohani itu ada 4 poinnya atau 3 poin yang penting. 1, doa, penyembahan, ya, pujian, Alkitab, atau 5 poin, meditation. Wah, ini kelompok ini begitu. Membangun pribadinya dalam spiritualitas yang kuat, yang tinggi. Yang kedua, persaudaraan yang kuat. Disiplin rohani yang tinggi. Komunitas murid. Disinilah sudah ada kelas namanya discipleship. Kelas pemuritan. Kemarin saya terima buku dari Pak Solado juga. Ya, The Master Plan, ya, of Discipleship, betul ya? The Master Plan of Discipleship. Ketika saya baca, wow, kenapa baru dapat sekarang buku itu ya, kepada saya? Ada Master Plan of Discipleship. Saya berharap akan juga terjadi ya di gereja ini, ya, ada pemuritan. Nah, ketika dia mendapat ini, maka dia mulai pergerakan. John Wesley melakukan pergerakan, kumpulkan anak-anak muda di berbanyak tempat. Di banyak tempat dia kumpulkan. Dimuridkan. Bahkan sampai mengutus misionaris ke Amerika. Bahkan John Wesley sendiri ke Amerika, mendarat pertama kali di kota Georgia. Dan berapa gereja di Amerika Metodis? 30.000 gereja Metodis. Itu sampai tahun 22 kemarin saya lihat, ya, saya lihat itunya. Tapi ada 7.000 gereja keluar dari Metodis. Kenapa? LGBT. Wah, ini juga bahaya, ya. Tantangan ini yang tidak mudah. LGBT. Saudara, kelas pemuritan menghasilkan misionaris. Di Amerika ada rumah sakit Metodis, ya, di Philadelphia ya, ada rumah sakit Metodis. Kenapa?
Karena itu menjadi perhatiannya juga John Wesley. Ya. Kenapa begitu? Waktu itu, next ya, ada krisis gereja Anglikan. Coba. Krisis gereja di Anglikan. Ya. Nah, ini krisisnya. Ada 8 poin. Abad ke-18. Gereja itu adalah formalitas dalam ibadah dan kekosongan spiritualitas. Coba. Ibadah tapi kosong spirit. Ya. Ibadah tapi mengalami kekosongan spiritualitas. Dekadensi moral dalam masyarakat. Kurangnya pelayanan kepada kaum miskin. Ya. Saya senang besok ke penjara ya, bukan orang miskin ya. Yang di penjara itu orang-orang kaya juga ya. Ya, semuanya. Miskin kaya juga bisa di penjara kalau jahat ya. Minimnya keterlibatan awam. Saya senang tadi diumumkan. Minimnya keterlibatan awam. Jadi gereja ini semua harus bergerak. Amin. Gitu. Semua jemaat harus bergerak. Dalam kesatuan pelayanan yang terpimpin. Kurangnya penekanan pada pemuritan. Ini harus dipikirkan. Ini harus dirancang. Ini harus didoakan. Ya. Dan ini harus dilaksanakan. Ya. Saya punya murid di Semarang ada 20 orang. Salah satu murid suatu hari ketemu sama saya sharing. Pastor, saya itu kok seringkali istri saya itu kurang cocok dengan saya. Ya. Siapa suami-suami yang istrinya tidak cocok? Angkat tangan. Ya, tidak cocok dengan saya. Kalau saya ngomong begini, jawabannya itu mesti tidak enak. Gitu. Dia tidak tahu kalau dia jawab tidak enak itu hati saya sakit. Kan begitu ya. Udah panjang cerita tentang keluh kesahnya tentang istrinya. Saya bilang, kamu pernah mendoakan istrimu? Belum. Doakan. Gitu ya. Doakan. Bagaimana pastor? Tapi kamu jangan berdoa karena marah loh ya. Gitu. Ya, marah-marah berdoa. Lah gimana? Gitu. Hatinya bededek. Bahasa Inggrisnya apa ya bededek gitu? Umup. Ya, hatinya itu enggak enak gitu, sesek gitu ya. Ya. Enggak bisa. Kalau kamu berdoa dengan hati yang kayak begitu, emosi melepap begitu, enggak mungkin. Kamu harus katakan, satu, aku mengasihi istriku. Katakan kepada dirimu sendiri, aku mengasihi istriku. Betul ya, Vi? Aldo mengasihi kamu ya. Contoh yang luar biasa ini. Ya. Aku mengasihi istriku. Yang kedua, aku sudah mengampuni. Gitu. Semua kata-katanya yang tidak enak kepada aku, kan begitu. Baru doakan. Tumpangi tangan. Ya, tumpangi tangan. Tapi kalau dia tidur, kalau tidak tidur tumpangi tangan dia marah, kan begitu. Ya, tidur, tumpangi tangan. Ya. Didoakan. Doa yang baik gitu ya. Doakan yang baik bukan karena kejengkelanmu yang kamu doakan begitu ya. Tapi dia. Oh begitu ya pastor. Iya. Mulai. Ya saya tak mulai. Ya, mengatur spirit saya, mengatur jiwa saya, mengatur emosi saya. Atur. Beberapa waktu kemudian. Betul. Sekarang sudah berubah pastor. Sudah berubah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kalau belum berubah, ada satu poin lagi. Ya, itu rahasia dari pendeta senior saya. Ya, kamu berdoa, bertelut di ranjang kalian tidur. Setelah itu angkat istrimu, Tuhan aku serahkan istriku kepadamu. Ya. Itu rahasia yang pernah dibicarakan oleh senior pastor saya kepada saya. Ya. Nah, saudara, kepemimpinan yang inspiratif. Ya, pemuritan kepemimpinan yang inspiratif. Ketujuh, kekakuan struktural gereja. Ini masalah. Ya, ini masalah. Ya. Kekakuan struktural gereja. Ya. Kedelapan, ketidakpedulian terhadap kebangunan rohani. Nah karena itu John Wesley kemana-mana dia KKR.
di lapangan, di pasar, ya, di tempat-tempat umum, dia KKR. Itu yang terjadi dengan John Wesley. Nah, satu poin sebelum saya akhiri, ya. Next. Nah, ini gambar gereja oleh John Wesley, ya. Ini gambar gereja oleh John Wesley. Saudara, menarik ya. Ya, ibadah. Kita ibadah. Ibadah itu apa? Ibadah itu ternyata oleh John Wesley adalah gerbang masuk menuju rencana Tuhan membangun gerejanya, yaitu tubuh Kristus. Ini pintu gerbang Anda masuk kepada berjemaat yang kedua itu, ya, sebagai tubuh Kristus. Jadi di sini tidak ada orang lain. Di sini adalah keluarga besar Allah. Amin. Harus ada hubungan yang begitu baik satu dengan yang lain sebagai tubuh Kristus. Dan itulah gereja. Jadi kalau ibadah tok aja Anda datang terus pulang, Anda datang pulang, belum bergereja. Harus ada komunitas persekutuan yang begitu akrab, yang begitu erat, ya, yang begitu indah, bahwa kita bersaudara. Ya. Jangan sampai nanti ada ketika ada orang datang ke gereja, loh kok dia ke gereja ya, saya tak balik saja. Loh kenapa? Saya tidak suka sama dia. Tidak ada di sini, amin. Gitu. Jangan sampai ada orang begitu. Ya. Loh kok keduluan dia ya, duduk di kursi saya lagi coba. Loh anggota gereja itu begitu ya. Kalau duduknya di situ ya di situ terus, betul ya Pak Jimmy ya. Sudah dibeli katanya, ya, kursinya begitu. Ya. Loh kok diduduki orang lain? Tidak. Berjemaat itu adalah tubuh Kristus. Ini menurut John Wesley. Dan saya setuju. Nah selama ini kita hanya mandek di ibadah. Kenapa? Karena ibadah itu banyak orang yang transit. Enak apa ya kebaktian PPC kan begitu. Gitu. Seger apa ya kebaktian di sini. Gitu. Wah kok kurang seger. Cari transit yang lain. Kok podo wae ya? Begitu ya. Kesana oh podo saja, sama saja. Iya, karena yang masalah itu orangnya gitu, bukan gerejanya. Ya. Yang masalah itu pribadinya. Ya. Karena itu Anda harus mengerti bahwa ketika ibadah ini ada, ibadah ini gerbang untuk masuk kepada keluarga besar PPC, keluarga besar kerajaan Allah. Nah yang ketiga, koinonia. Ini persekutuan yang lebih akrab. Membangun komunitas pemuritan di koinonia ini. Ini dibangun komunitas pemuritan. Ada care group di sana, ada KTB, ya, ada belajar bersama-sama disiplin rohani, belajar diakonia, pelayanan diakonia, pelatihan kepemimpinan, pelayanan untuk orang-orang miskin. Luar biasa itu koinonia, lebih akrab lagi. Hari ini mestinya ada care group Pak, batal karena salju ya. Ya tidak apa-apa. Ya. Nah yang keempat, sampai tingkat core value. Wah, ini nilai, value-nya ada. Ya, value-nya ketemu. Core value, nilai inti, nilai puncak dari kehidupan ini. Apa itu nilai puncak? Kita disebut murid Kristus. Amin. Murid Kristus. Orang-orang ini orang-orang yang matang, orang yang independen, tidak mudah tersinggung, tidak mudah kecewa, tidak mudah putus asa, tidak mudah merasa apapun yang negatif. Ini positif. Ya. Orang ini adalah orang-orang yang namanya apa itu? Orang yang pribadi yang problem solver. Jadi problem solver, bukan problem maker. Ya beda. Ya. Ini bukan orang-orang yang problem maker, tapi problem solver. Kalau ada masalah, ayo kita selesaikan bersama-sama. Saya datang memfasilitasi supaya masalah ini bisa menjadi selesai. Ya. Ya. Nah, terus orang-orang inilah yang disebut misional. Apa itu misional? Misional ialah, saudara-saudara,
Ini murid-murid Kristus yang bermisi secara holistik, ya. Holistik, ya. Menghidupi Injil dalam dirinya sehari-hari. Dan siap untuk ikut terlibat dalam misi apapun yang diselenggarakan oleh gereja. Dan bahkan termasuk misi global Allah di dunia. Nah, kira-kira itu yang terjadi. Nah, sebagai penutup renungan saya, ada teolog dari Jerman berkata, Dietrich Bonhoeffer, kekristenan tanpa pemuritan adalah kekristenan tanpa Kristus. Ini seorang teolog setelah Perang Dunia Kedua. Dan teolog ini sangat hebat. Mempengaruhi banyak teolog-teolog yang lain. Nah, saudara, apa yang harus kita perbuat? Satu, kita harus belajar dari Daud. Hadirat Tuhan, ingat, dimanapun kita berada, Anda orang percaya, hadirat Tuhan ada di sana. Marilah kita peka, kita sambut, ya, kita bersama-sama dengan Dia. Bangun mezbah doa di rumah masing-masing. Ingat tangga Yakub beberapa bulan yang lalu saya sampaikan. Ya. Yang kedua, belajar dari John Wesley, disiplin rohani. Doa, penyembahan, pujian, ya, Bible study, meditation. Di rumah masing-masing. Bisa bersama-sama dalam care group. Bisa bersama-sama dalam kelas discipleship. Bisa bersama-sama dalam kelas. Dan yang terakhir, jadilah kita jemaat yang misional. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ada sebuah lagu, saya pikir kita sudah bisa. Engkau ada, ya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kita ulangi sekali lagi bait pertama, Engkau ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku.
sampaikan firman-Mu Tuhan buat setiap kami Tuhan. Biar kami mempunyai hati misi Tuhan. Hati yang mau dimuridkan, hati yang memuridkan. Dan hati yang mau memenangkan jiwa-jiwa. Di dalam nama Yesus Tuhan. Amen, amen. Saudaraku, mari kita siapkan persembahan kita pada pagi hari ini. Again, selalu saya ingat firman Tuhan mengatakan lebih baik memberi daripada menerima. Dan when you give with a cheerful heart. Memberi dengan hati yang penuh sukacita. Dan sekali lagi saya ingetin, setelah kebaktian biasakan Anda duduk dulu tenang, berdoa. Izinkan juga saya untuk ke belakang, untuk ketemu dengan Anda, bersalaman dengan Anda semuanya. Dan kita ketemu di Pax Cafe. Dan juga jangan lupa ambil barang-barang yang ada di garasi Trader Joe. Dan kita akan ketemu besok juga Senin dalam MLK Service. Mari kita angkat amplop di tangan kanan kita. Bapa di surga, Engkau baik, sungguh baik dalam hidup kami. Lord, you are so good to us, Lord Jesus. Pagi ini kami membawa persembahan kasih kami, perpuluhan kami, buah sulung kami Tuhan. Lord, this morning we bring our offering, our tithing and our first fruit in the early year. Kami bawa Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang percaya bahwa 2025 kami aman bersama Engkau. Untuk hari ini kalau kami dengar cuacanya agak salju, Tuhan protek kami, pekerjaan kami, kesehatan kami ada dalam proteksi-Mu. Dan kehadiran kami di kota ini akan membawa perubahan baik dan akan menghadirkan Kristus Yesus buat kota ini. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan, mari angkat kedua tangan kita. Pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai Anda saat masuk, saat keluar. Tuhan sendiri yang memperluas darah kekuasaan-Mu ke kiri dan ke kanan. Dan apa yang Kau kerjakan, Tuhan yang buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah orang-orang yang hidup di dalam hadirat Tuhan. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Yesus Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan sama-sama katakan, amin. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. For the things He has done. For the things He has done. Oh, He has done. Happy Sunday, God bless you all.